سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سباقي الهدى بن وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بك وشيخنا عبد السعيد الرفاعي شيخ لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ampang jemaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ridho, ampunan, kasih sayang kepada kita semua, dan syafaat Rasulullah selalu melimpah kepada kita dunia wal akhirah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar kalimat nikmat dan azab. Sering terdengar di telinga kita itu. Akan tetapi pada umumnya kita perlu mengetahui apa sebenarnya itu nikmat, apa sebenarnya itu azab, apa itu hakikat nikmat, apa itu hakikat azab. Maulana Ibnu Athaillah Askandari mengungkapkan dalam Syarah Al-Hikam, An-na'imu wa in tanawwa'at madahiruhu innama huwa bisyuhudihi wa qatirabihi. Yang namanya nikmat itu bermacam-macam. Pada lahiriahnya, contohnya
makanan bernikmat, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, hubungan suami istri, keluarga, penghormatan, dan segala macam kenikmatan itu pada zahirnya. Akan tetapi semua kenikmatan itu kalau kita terhijab dari Allah itu bukan nikmat lagi, malah menjadi ajab. Ternyata bermacam-macam nikmat yang Allah datangkan kepada kita itu hakikatnya adalah innama huwa bisyuhudihi waqtirabihi. Engkau memandang kepada Allah pemberi nikmat dan dekat dirimu kepada Allah. Itulah hakikat nikmat. Jadi hakikat dari nikmat itu bila kita memandang segala perkara apapun hakikatnya datangnya dari Allah dan kita memandang dengan baik sangka semuanya nikmat dari Allah. Lalu setelah itu tambah dekat kita kepada Allah, tambah hampir kepada Allah, itulah hakikat nikmat. Itu kunci. Maka itu syarat syukur nikmat itu ada 3. Pertama, bergembira kepada Allah bahwa itu nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, menjadikan nikmat itu untuk taat ibadah hampir kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa zahir dan batin kita mengucap alhamdulillah. Ketika Nabiullah Adam mendapat kenikmatan yang banyak dengan surga dan segala isinya, Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmatmu sangat amat banyak. Bagaimana cara hamba mensyukuri ini nikmat ya Allah? Apa jawab Allah? Cukup engkau ingat bahwa nikmat itu datangnya dari aku, ya Allah. Jadi, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun datang segala macam bentuk kenikmatan, hakikatnya datangnya dari Allah. Tanda kita syukur nikmat. Kita kalau minum, ini nikmat dari Allah. Kalau makan, ini nikmat dari Allah. Kalau kita melihat, ini nikmat dari Allah. Bisa kita mendengar, ini nikmat dari Allah. Untung kau berkata-kata, ini nikmat dari Allah. Badan kita sehat, ini nikmat dari Allah. Detak jantung kita sedikit menyebut Allah, Allah. Nafas masuk, Allah. Turun naik nafas, selalu hadir di hadrat Allah. Ini nikmat dari Allah. Kau bernafas turun naik nafas, nikmat dari Allah. Apapun yang datang kepadamu, maka pandang dengan hakikat batinmu, semuanya nikmat dari Allah. Ketika kita akan makan, ini nikmat dari Allah. Minum, nikmat dari Allah. Semuanya dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, gembira hati ini, senang hati ini, damai hati ini, bertambah gembira
setelah melihat nikmat ini, karena ini nikmat datangnya dari Allah, karena ini datangnya dari Allah, gembira karena ini datang dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gembiranya ini datangnya dari Allah, maka bergembira hati, senang hati, tentram jiwa. Apapun yang datang kepada kita ini nikmat dari Allah, gembira dengan Allah memberi nikmat. Betapa banyak orang itu setelah dapat nikmat itu malah terhijab dari Allah. Maka itu sambungan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah, wal adabu wa in tanawwa'at madahiruhu innama huwa liwujudi hijabihi. Yang namanya penderitaan, yang namanya kesengsaraan, yang namanya kesakitan, kesedihan, kesusahan, keresahan, bermacam-macam juga bentuknya. Sakit, sakit gigi, sakit hati, difitnah orang, dizalimi orang, usaha bangkrut, keluarga morat-marit mucair, bermacam-macam problem yang datang menimpa kepada kita, cobaan ujian yang begitu begini, yang kadang-kadang kepala pusing, anak begini, tetangga begini, si ini mengancam itu dan ini, itu macam-macam bentuk penderitaan, bentuk kesusahan, bentuk kesedihan. Akan tetapi sesungguhnya dan sebujur-bujur azab itu, kenapa itu azab? Karena terhijabnya seseorang dari memandang Allah di balik segala sesuatu. Ketika seseorang terhijab dari Allah, tidak memandang Allah dari segala peristiwa yang terjadi, itulah hakikat azab yang sebenarnya. Jadi sambungannya dari Imam Ibnu Athaillah, wasababul azabi wujudul hijabi. Penyebab penderitaan, kesusahan, kesedihan, keresahan, jiwa tidak tenang, jiwa tidak tentram, disebabkan karena terhijabnya kita dari memandang Allah dalam segala perkara. Walaupun pada zahirnya kita banyak mendapat kenikmatan dari Allah, duit batuyuk, segudang duit kertas, duit kertas duit amas batuyuk, sarang burung pipit banyak, mobil banyak, segalanya. Tapi ketika seorang mendapat nikmat Allah berupa kekayaan, berupa harta dan segalanya, lalu dia terhijab, tidak memandang dari Allah, lalu merasa inya nang kaya, merasa inya nang hebat, menggunakan nikmat tadi, kekayaan tadi, anugerah Allah dengan sewenang-wenang, dengan maksiat dan durhaka kepada Allah. Itulah yang namanya azab. Dapat kesenangan rumah tangga, tenang, rame, keluarga rukun, damai, tapi lupa kepada Allah memberi kenikmatan itu. Itulah yang namanya azab. Tertinding kita dari memandang Allah dari segala bentuk nikmat.
sebaliknya. Wa itmamun na'imi bin nadhari ila wajhihil karim. Puncak kenikmatan itu adalah ketika memandang kepada Allah yang mulia, yang maha agung, pemberi nikmat, pemberi segala perkara. Maka itu seseorang ada dua golongan dalam mendapat cobaan dan ujian, dalam mendapat penderitaan. Pertama, makam sabar. Yang kedua, makam syukur. Di luar itu lepas dah, itu azab diri. Apa itu makam sabar? Ketika mereka dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, dapat kesusahan, dapat kesedihan yang bermacam-macam bentuknya, maka segera mereka mengembalikan bentuk cobaan, ujian, dan ini qalu inna lillah. Ini hakikatnya datangnya dari Allah. Artinya segala apa yang terjadi, yang menimpa kepadaku ini sudah ditentukan Allah sejak di alam ajali dengan qadha dan qadar Allah. Ini nanti orang sampai berpikir, sampai ke hadrat Allah. Makna sampai itu dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan. Oh, itu sudah garisan ketentuan dari Allah untukku. Sudah bertulisan, ditakdirkan sejak di alam ajali. Aku tinggal menjalaninya. Dimajuakan pada kawa, dimundurkan dan kawa mendatang. Bukan hanya ajal saja, apapun yang menimpa rezeki kah, cobaan kah, ujian kah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ketentuan bagi Allah, ajal, kematian, penderitaan, kesusahan, kesedihan atau kenikmatan, dimajukan tidak bisa, dimundurkan pun tak bisa, sesuai dengan ketentuan waktu yang Allah tak. Ini dapat nikmat, ini dapat cobaan, ini sudah digariskan oleh Allah. Nah, bagi orang yang beriman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Ini darimu ya Allah. Ini kehendakmu, bukan kehendak yang lain. Ini kehendakmu ya Allah. Apapun ulun sakit, ulun difitnah orang, ulun dapat dari, ulun dapat rugi, maka sesudah panas dan hakikat ini ujian dari Allah. Dalam qada dan qadar Allah di alam ajal ini sudah ketentuan dari Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, qalu inna lillah, darimu ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena datangnya darimu ya Allah, hamba kan sanggup mengatasi ini. Hamba kada kau mengatasi segala problem yang ulun hadapi, masalah yang datangkan kepada ulun kada kau menyelesaikannya. Ulun kada kau berhindar ya Allah. Hanya ulun berharap berserah diri kepada Pian. Ulun berserah lawan Pian. Ulun serahkan semua problem, masalah, kesulitan ulun ini kepada Pian ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ulun berserah lawan Pian, bergantung lawan Pian, bersandar lawan Pian. Ulun ridha ya Allah menerimanya. Itu pandangan batin seorang hamba Allah duduk di makam sabar. Sakit juga ya, hati tetap sakit. Banyak mah, saya digigit tetap saya digigit. Kalau mau sabar hampir tetap nyuk. Sahabat orang macam-macam kata menyasak juga kata membuing tetap. Tapi kita mengembalikannya dengan lapang dan ini darimu ya Allah. Hamba itu ya Allah. Apa sabar ya Allah. Tolong ya Allah, buatkan kesabaran ulun menghadapi ini ya Allah. Tolong ya Allah.
berserah kepadamu ya Allah. Nah, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang senantiasa mendapat salawat dari Allah dan dapat rahmatnya Allah. Ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Jadi orang yang duduk di makam ini selalu disalawati oleh Allah dengan curahan kasih sayang, rahmat, ampunan, dosa dihapuskan, derajat ditinggikan. Ini makam sabar. Tapi ada makam yang kedua, lebih tinggi lagi, namanya makam syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah. Segala puji bagi Allah. Aku bersyukur kepada Allah dalam segala perkara. Perkara apapun yang menimpa, yang datang kepadaku, maka orang ini mengucapkannya Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah dengan nikmat yang kau berikan. Jadi tidak ada lagi yang namanya bencana, hatta sakit gigi, hatta difitnah orang, hatta dizalimi orang, rumahnya terbakar, keluarganya ada yang meninggal, dan ada bermacam-macam cobaan ujian yang menimpa kepadanya, maka tidak ada kalimat yang diucapnya dari hati yang paling dalam, dari pemahaman makrifat yang hakiki. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Bahkan dapat cobaan, sujud syukur. Kenapa Alhamdulillah? Karena ia meyakini akan janji Rasulullah, yang Rasulullah tidak berkata-kata, tidak berbuat dengan nafsu beliau semata. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan, Nabi katakan, Nabi perbuat, itu bukan nafsu Nabi, tapi semuanya wahyu, tuntunan, bimbingan dari Allah. Atau ya Rasulullah, awal ma yud'a ilal jannah fayahmaduhu fahamidallahu bisarra'i wad-dharra. Orang yang pertama kali, orang yang duluan dipanggil oleh Allah memasuki surga, duluan masuk surga tanpa mampir transit kita langsung ke surga, VIP, bi ghairi hisab. Siapa orangnya? Bi ghairi hisab, tanpa dihisab langsung. Fayahmaduhu fahamidallahu bis-sarra'i wad-dharra. Selalu bersyukur, memuji Allah, terbuka hijab dengan Allah, memandang Allah di dalam nikmat yang Allah datangkan kepadanya, maka tembus batinnya, ini kenikmatan dari Allah. Bergembira dengan nikmat Allah tadi, dan digunakannya nikmat-nikmat tersebut dengan taat ibadah kepada Allah. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam, Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya salat tahajud, salat sunat muakkad, yang menyertai salat lima waktu dan salat sunat yang tidak pernah Nabi tinggal. Di antaranya sebelum zuhur 2 rakaat,
Setelah Johor 2 rakaat. Setelah Maghrib 2 rakaat. Setelah Isya 2 rakaat. Sebelum subuh antara azan dan qomat 2 rakaat. Ini yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Salat witir tidak pernah Nabi tinggalkan walaupun dalam musafir. Salat duha tidak pernah Nabi tinggalkan walaupun dalam musafir. Dalam kesibukan yang luar biasa mengurus agama. Dan qiyamul lail, salat tahajud. Ada juga yang namanya salat sunat ghairu muakkad, tambahan. Selain 2 rakaat sebelum salat zuhur, Nabi menambahkan lagi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat tambahan itu namanya ghairu muakkad. Berarti jumlahnya berapa? 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi menambahkan lagi 2 rakaat lagi. Ini namanya ghairu muakkad. Berarti 4 rakaat. Apa fadilahnya? Man shalla 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 raka'atin ba'da dhuhri harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Kemudian ghairu muakkad, yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar. Nabi mendoakan, ya Allah curahkan rahmati ya Allah orang yang salat sunat 4 rakaat sebelum salat asar. Bahkan ada tambahan hadis lagi, man shalla 4 raka'atin qabla al-asri. Siapa yang salat sunat 4 rakaat sebelum salat asar, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka, benteng neraka. Kemudian dalam kitab Risalah Mu'awanah, Rasulullah mengingatkan kita untuk tambahan. Selain 2 rakaat muakkad tadi nasihat dianjurkan, yang jangan ditinggal nanti ada meninggal. Tambahan lagi makbad dan maghrib itu 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Bagus kalau begitu kita atur ya. 2 rakaat setelah salat maghrib, ba'diyah maghrib, 2 rakaat salat tobat, 2 rakaat salat hajat. Jumlahnya berapa? 6 rakaat. Nah, siapa yang menggauli ini, ujar Nabi, habis salat maghrib, maka Allah memberikan pahala ibadah sunnah 12 tahun. Bayangkan saban malam kali 12, ini Allah ganjar pahala. Sebelum Isya itu ghairu muakkad, 2 rakaat. Ba'da Isya kan muakkad sudah 2 rakaat tadi. Nabi menyuruh lagi menambahkan 2 rakaat. Jumlahnya berapa? 4 rakaat ba'da Isya. Siapa yang sembahyang sunat 4 rakaat setelah sholat Isya, ujar Rasulullah. Dan kitab Risalah Mu'awanah dijelaskan, maka besok 4 rakaat setelah sholat Isya itu menempati sembahyang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar.
Ayo, usahakan. Jangan ditinggal. 2 rakaat sudah habis isya. Karena tidak, kenapa jangan digawe? Tambahin 2 rakaat lagi. Kita dapat pahala salat sunat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang beramalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramalan 1000 bulan. Ini apabila orang yang ba'da isya salat sunat 4 rakaat. Nah, setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab Sidin menggawi witir itu sebelum tidur. Khawatir kalau malam kada terbangun. Maka setelah itu boleh kita 4 rakaat salat sunat tadi langsung kita salat sunat witir minimal 1 rakaat. Kebanyakannya 3 rakaat. Boleh 2 rakaat sekali salam tanpa 1 rakaat salam boleh. Atau sekaligus 3 rakaat tanpa tahiyat awal. Kalau tak menambah lagi boleh 5 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai 1 rakaat tadi boleh. Karena penambah lagi 7 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah lagi 1 rakaat sekali salam. 7. Karena penambah lagi 9 rakaat. Nah, terbanyak 11 rakaat. Nah, ini kalau Rasulullah witirnya 11 rakaat. Allahu Akbar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan bacaannya panjang-panjang. Namun kita ada sanggup daripada kada tergawi sama sekali, minimal 3 rakaat. Ini yang mu'akad nan Nabi kada pernah meninggal. Innallaha witran yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil-ganjil. Salat witir salatnya para anbiya. Kemudian nanti malam hari qiyamul lail, tahajud minimal 2 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat kah, 20 rakaat kah. Rasulullah salat tahajud yang begitu panjang. 1 rakaat kadang-kadang 2-3 juz ayat yang dibaca sidin. Allah Akbar. Setiap malam sampai membengkak telapak kaki beliau, begitu banyaknya sujud. Sehingga Bunda Aisyah bertanya kepada ya Rasulullah, engkau Nabiullah, engkau kasih Allah, engkau dijamin ahli surga, bahkan memberi syafaat surga untuk umatmu. Kenapa engkau maunya capek-capek begini untuk salat sampai bengkak-bengkak kakimu? Ujian Nabi, hai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi tanda syukur nikmat tadi menggunakan nikmat dalam taat ibadah kepada Allah. Salat itu bagian syukur nikmat. Menggunakan nikmat dalam taat ibadah kepada Allah. Antara azan dan qamat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik pada dunia dan isinya. Hai adik, ada 6 golongan yang dijanjikan untuk menjadi penghuni surga. Di antaranya sabun taibun, pemuda yang taubat taat kepada Allah. Oh, ini jarang pada anak muda pengen taat ibadah itu jarang. Namanya beramian, pucuk sana, pucuk sini, masuk sana, HP jatuhnya sudah. Jangankan wah ini anak muda, umur 1 tahun dia HP-nya. Oh, mabuk banget. Jadi memang beda sekarang Pak Ibu. Karena kan ini entah dipimpin agama, dididik bujur-bujur, ya Allah. Nah lebih aman tuh masukkan ke pondok
aman. Di pondok yang kadang-kadang nyemut cair, buka-buka juga, tapi paling tidak. Tapi pemuda yang dalam taat ibadah kepada Allah, itu apa berapa orang anak mudanya deh. Jadi banyak amal kan aku hafal, maka betuskan. Ibu-ibunya banyak mana itu ya, spesifik. Nah, yang sedikit itulah itu jaminan ahli surga, pemuda-pemudi ahli surga. Dan kedua, orang yang tidak pernah meninggal sholat duha. Dan orang yang suka mengerjakan sholat duha itu disiapkan supermarket yang terbesar, melebihi utama supermarket duha untuk pemilik orang sholat duha. Dan orang yang hilir mudik menuntut ilmu diantaranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu ucapan syukur dalam segala perkara, segala macam bentuk nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal. Awal ma yud'a ilal jannah fayahmaduhu bisyara'i wad darra. Orang yang pertama mendapat masuk dalam surga ketika dapat cobaan, dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat cobaan, dapat penderitaan, dapat kesusahan, dapat bencana, dapat penyakit, dapat kesedihan, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ini datangnya dari Allah. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Apa yang datang dari Allah pasti yang terbaik, pasti baik. Walaupun pada akhirnya berupa cobaan, ujian, itu selimutnya cobaan, dalamnya permata. Selimutnya luarnya duri, dalamnya durian. Melihat duriannya, kalau dimakan ini rusak ini. Jangan dulu, buka dulu kulitnya. Kita lihat sabut, luarnya, dalamnya santan, ya iya. Maka di balik cobaan ujian itu, kalau kita tembus memandangnya hakikatnya dari Allah, datangnya dari Allah, maka cobaan ujian itu jadi nikmat. Jadi ada kalanya nikmat jadi azab, ada kalanya azab jadi nikmat. Mana nikmat jadi azab? Jika orang dapat nikmat dari Allah, makan, minum, segala macam kenikmatan, dia terhijab dari Allah, tidak memandang Allah memberi nikmat, bahkan lupa kepada Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila ikan syukur ya Allah, azabku amat pedih. Di antaranya orang yang dapat azab dari Allah, walaupun harta bertumpuk, kekayaan melimpah, hatinya kada nyaman, hatinya kada tenang, resah, gelisah, duit banyak tapi membukuk, membingung. Kenapa? Karena tidak dan menggunakan nikmat untuk durhaka kepada Allah, untuk maksudnya azab. Sebaliknya orang yang mendapat cobaan, ujian dari Allah, cobaan, penderitaan, penyakit, kesedihan, kesusahan, kesakitan, kekurangan ekonomi, tapi yang mengembalikan kepada Allah di bawah bentuk ujian dari Allah. Tanda idza habballahu qauman ibtadahum. Kalau Allah itu sayang, Allah itu cinta kepada hambanya, Allah datangkan cobaan, ujian. Alhamdulillah, syukur banget kita pakai gue 2 kali pengajian ujian, alhamdulillah. Ini bang dulu tuh maaf 2 kali pengajian ujian terus. Ayo, apa yang Allah dapat diskusi? Man lam yarda biqada'i. Siapa tidak reda
dengan segala ketentuan yang aku datangkan kepadanya. Walam yasbir ala balai, kada mensyukuri, kada sabar akan balaku. Walam yashkur li ni'ami, nikmatku kada disyukuri. Banyak rut min bainis samai, keluar ya Allah dari kolong langit itu. Ayo keluar, cari. Banyak lu rabban siwai, cari Tuhan selain aku, cari Tuhan. Diusir Allah. Jadi mau pada mau tak paksa, alhamdulillah terus itu sudah. Alhamdulillah, ini luka jatuh, tak luka, alhamdulillah, tetap gak sakit, tetap sakit, alhamdulillah sakit, tetap padi tetap, alhamdulillah. Cuma luka sakitmu tadi digantikan dengan dihapuskan dosa, ditinggikan derajat. Luka sakit juga, kadang sakitnya mengertuk. Mana sudah sakit, dapat dosa, dihantar Allah, kurang Allah di kolam nanti sudah gugur, tertimpa tangga namanya. Jadi bagaimana kita mengelola, menata, memanage siapa? Nah, saya kalau mengatur hati ini, menata hati ini supaya alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan aulia Allah dapat cobaan sujud syukur. Oh Allah saya beberapa waktu seminggu 2 minggu nyaman, enak. Para wali menangis, jangan ini istirahat. Betapa banyak yang dilanjur, kayak kamu dilanjur, Fir'aun dilanjur, Haman dilanjur, Samiri dilanjur, istirahat. Matinya lupa Allah. Jadi kalau kita ini masih dapat cobaan, ujian, menderita, oh Allah saya, ujian yang terberat itu Rasulullah. Nah, jadi kesimpulannya yang disebut azab sebenarnya fasababul azabi wujudul hijabi, kesedihan, kesusahan, keresahan, penderitaan, kesakitan, kekecewaan dalam segala perkara, apa itu nikmat ataupun azab sendiri, disebabkan dia tidak memandang Allah di balik segala yang terjadi, tidak mengembalikan kepada Allah dan berserah kepada Allah, maka penderitaan, kesusahan dunia lebih-lebih akhirat. Karena keitihi Allah di balik segala sesuatu. Ini ujar Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra. Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunianya tidak melihat Allah, buta, mata hatinya tidak memandang Allah dalam segala perkara, tidak memandang Allah dalam segala perkara, terhijab dengan Allah, maka di akhiratnya pun ia terhijab dari Allah. Oh adallu sabila, jalannya sesat. Hatta maaf yang namanya azab ini bagi penghuni surga pun, lagi bagi penghuni surga pun, kurang apa surga, kadang-kadang nikmatnya Bapak Ibu yang mulia. Karena kami ungkapkan bagaimana orang yang terakhir masuk surga setelah mampir di neraka beberapa puluh waktu, makanya masuk ada seminggu, aduh ini kehabisan, habis sini gak ada lagi. Nah ke surga, nah neraka tetap di neraka, nah surga tetap di surga. Kehabisan, bingung,
Di mana padaku di surga? Di mana tempat? Bagaimana di emper mana aku di surga? Ternyata untuk orang yang paling akhir ini 10 kali kerajaan bumi ini luasnya. Allah. Ya Allah. Satu wanita bidadari surga saja itu cuma dayang-dayangnya saja, belum ratu-ratunya. Keringingannya saja orang dunia dilihatkan sepingsan semaput, begitu eloknya keringingannya. Kalau aja meludah wangi seduniaan, Banyulang Masin jadi hamba. Jibril masuk surga Adnan, lihat cahaya terang yang luar biasa, sujud, ternyata hanya gigi bidadari tapu ini. Nikmat dan ada tara bandingnya. Tapi apalah kenikmatan surga kalau tidak bersama Rasulullah di surga? Kadang kalau ada memandang wajah Allah di surga, rugi besar. Cuma kenikmatan lahirnya makan, minum, kumpul lawan bidadari, berterbang-terbangan, nikmat lahirnya. Kalau cuma ini, gambaran surga, kasur yang empuk di surga, di dunia juga ada kasur empuk. Bidadari di dunia juga bidadari pada apa ibu-ibu sama aja rasanya juga beda, walaupun beda memang filosofinya beda, pangsalnya. Air mengalir sungai di jalur bawah berarti sekali kita air mengalir kok. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita bangun pondok di jalur bawah, pondok lansia untuk kita amaliyah suluk menuju Allah. Ada sungai mengalir, buah-buahan, banyak buah-buahan. Walah min toir, daging burung. Apa ya? Haji memang ada daging burung, orang tanya, maksudnya daging burung? Mantap. Apa sih? Semuanya ada di surga yang dikisahkan, di dunia juga ada, walaupun beda anunya. Nah, ada apa? Melihat wajah Allah. Itu ada. Jadi puncak terlezat, puncak ternikmat sesungguhnya adalah walazzatan nadri ila wajhikal karim. Ya Rabb, berikan zat memandang wajahmu yang agung. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, hari kiamat, penghuni surga, muka mereka ceria, gembira. Kenapa? Memandang wajah Allah. Sampai Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, ya Rabb, apa artinya ulun di surga kalau ada lawan pian? Siksaan bagi pencinta Allah. Ulun lebih baik pian ada di neraka yang paling bawah. Tak peduli ya Rabb, neraka yang mana terserah. Yang penting kau buka hijab untuk memandang keindahan wajahmu yang maha elok, yang maha indah, yang laisa kamitslihi syai'. Bukakan ya Allah. Setelah hamba-hamba Allah buka hijab memandang wajah Allah di surga, tidak ada kenikmatan yang luar biasa. Bahkan semua nikmat surga seujung kukunya ada. Tapi insya Allah, biiznillah, semua penghuni surga akan melihat wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'. Tapi ingat, Allah ada diam di surga. Cuma Allah menampakkan hadiah teragung, terindah, terbesar adalah memandang wajah Allah. Cuma memandang wajah Allah di surga, setiap orang itu kadarnya beda-beda. Kalau boleh diamsalkan, adalah selama di surga selama sekali dia bertemu melihat. Ada kalau boleh diamsalkan setahun sekali, ada sebulan sekali, ada seminggu sekali, ada sehari sekali. Cuma sehari sekali di akhirat itu kadar lamanya 1000 tahun di dunia. Lebih bertemu itu pula.
Makanya Allah Maha tahu akan kerinduan si hamba dengan Rabbnya. Pelampiasan kerinduan tadi hanya melampiaskan kerinduan Allah, menikmati nikmat Allah berupa kenikmatan surga, makan minum, kenikmatan bersakumpul suami istri di surga dengan bidadari wanita dari dunia yang jadi satu bidadari biar berat. Itu menunggu anak bertamu tadi rumah. Mau ketemu dengan Allah, nunggu untuk jarak waktunya begitu rindu, hanya pelampiasan. Allah hadiahkan ini. Tapi ada namanya bertemu dengan Allah setiap waktu. Siapa? Baginda Rasulullah. Dan orang yang berkumpul dalam baginda Rasulullah. Maka siapa yang di dunia tidak memandang Allah, di akhirat jangan harap kita bisa memandang Allah. Maka siapa ingin melihat Allah di akhirat, maka kita hendaklah terbuka hijab memandang Allah di dunia. Dengan apa memandang Allah? Dengan batin kita, memandang kenampakan af'al Allah, menampakkan terjadi sifatnya Allah, memandang terjadi jalal dan jamalullah. Bagaimana kita memandang Allah di dunia ini? Nanti kita sambung kajiannya pada minggu berikutnya. Semoga Allah meridai kita, memberikan hidayah.